to ourselves. No matter where we are, when we are feeling empty, longing, loneliness, know that Allah is close to us. Answer our prayer. And He is the only one who is helping us, answering our prayer and prayer. Know that I was talking about Tawheed, is the oneness of Allah. Now we are going to explore another beauty of Tauhid. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita berbicara tentang takwa. Takwa. Kata-kata takwa ini, jika kita mengasosiasikan, seringkali orang menjawabnya dengan takut kepada Allah. Namun ketika kita berbicara tentang khusyuk dalam sholat, dari asal kata khasya, itu pun artinya kesannya takut. Nah, ketika saya berbicara dengan orang Indonesia pada umumnya, orang akan bingung. Kok takut? Kenapa takut? Maka di sini dibutuhkan penjelasan. Kata-kata khasya itu tidak sama dengan takwa, tapi ada mirip-miripnya. Nah, takwa di sini ini memiliki arti yang insya Allah mudah-mudahan membawa kita untuk memahami bagaimana hubungan kita dengan Allah bisa lebih baik lagi. Istilah-istilah di dalam agama Islam ini ada yang berhubungan langsung dengan bahasa Arab dan artinya. Namun, kebanyakan kita pun harus melihat konteksnya di dalam istilah-istilah keagamaan itu sendiri. Nah, dalam kata-kata takwa, sama seperti saya berbicara rahmat minggu yang kemarin. Kata ini kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia, sederhananya takut kepada Allah. Namun, kita akan mendengar bagaimana para ulama memaknainya dengan luas. My beloved brother, there are terminologies that very close or familiar to our life, to our everyday life, that we are surrounding with the terminologies, Islamic terminologies. Last week I told you about rahmat, that people say is mercy, but in fact is love and compassion. Now we are going to explore another terminology that is quite familiar for Muslim. That is taqwa. Taqwa has a broadened understanding. When you ask most of Indonesian, they might translate it into fear of Allah. Some of the translation, even in the internet or the books, they say fear of Allah. But some will ask, how come it's fear? And then now we will listen and explore what it means. Jadi kata-kata takwa ini, kalau kita berbicara dari sudut linguistik bahasa Arab, kita mencari akar katanya. Akar katanya waqa, wiqayyah. Nah, kata-kata ini berarti memelihara, atau menguatkan. Nah, jadi kita mulai dari apa sih artinya dalam konteks keagamaan. Seorang ulama dari Maroko bernama Sidi Abdul Wahid Al-Ashr, seorang fakih mazhab Maliki, menjelaskan kata-kata takwa kesimpulannya adalah menjauhi kita daripada hal-hal yang dilarang dan memenuhi perintah-perintah Allah. Dari sederhana sekali, menjauhi apa yang dilarang, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Secara harfiah maka bisa dikatakan juga menghindari. Nah, ini kan kita sudah dengar kata-kata itu. Menguatkan, menghindari, memelihara. Nah, ini nuansanya bisa dipahami dikit-dikit ini. Kata-kata takwa itu. Nah, jadi menurut para ulama adalah melindungi diri daripada hukuman-hukuman atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah.
dan mematuhi perintah-perintahnya. Itulah konsep daripada agama Islam. Buya Hamka, seorang ulama kenamaan Nusantara, yang buku-bukunya bukan hanya dibaca di toko-toko buku di Indonesia atau dijual, namun di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Singapura, bukunya masih terus-menerus dibaca, dibahas sama orang-orang. Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azharnya, kata-kata takwa ini dari rumpun kata yang sama dari wiqayah. Wiqayah artinya melindungi, memelihara. Memelihara apa? Memelihara hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini sungguh, subhanallah, Buya Hamka lembut sekali. Memelihara hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah takwa. Jadi hubungan kita sama Allah tuh kalau bagus, itu takwanya makin kuat. Kalau kita merasa jauh-jauh, nggak enak, ini itu. Nah, kita harus bertanya tentang ketakwaan kita. Nah, Buya Hamka memberi pemahaman yang bagus untuk kita pahami sama-sama. Takwa itu adalah memelihara hubungan kita dengan Allah. Memelihara langkah kita untuk tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Memelihara langkah kita agar tidak berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Itulah takwa. Memelihara hubungan dengan Allah SWT. My brothers, there are meanings, explanation about taqwa. One of them is to protect ourselves. Another is to foster our relationship, to keep our relationship. One of the great scholar in Indonesia named Buya Hamka, he's from West Sumatra. He's well known in Nusantara. If you encounter the word Nusantara, it means not only Indonesia, but Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam. In all Nusantara, the archipelago, it calls Nusantara. There is one scholar come from Nusantara. His name is Buya Hamka. Buya Hamka explains the word taqwa means is to keep your relationship with your creator. To keep your relationship with Allah the Almighty. Is to foster your relationship with Allah the Almighty. If you want to see yourself, how is your relationship? How close? How you feeling the comfortness? How you talk with Him? That's you can see how you feel. Taqwa. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama mufassir dari Suriah, mengatakan bahwa takwa itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi ucapan kita yang baik-baik, perbuatan kita yang baik-baik menunjukkan ketakwaan kita. Pernyataan kita yang baik, perbuatan kita yang benar, yang dilaksanakan dengan baik, mengikuti perbuatan-perbuatan yang disarankan oleh orang-orang soleh, dianjurkan di dalam Al-Quran dan hadis, itulah adalah ketakwaan kita. Nah, sekarang dengan begini, saya berharap pemikiran kita takwa tidak lagi hanya satu kata, yaitu takut. Namun kita mengartikannya bahwa bagaimana kita memelihara hubungan kita dengan Allah SWT. Itu takwa. Bagaimana kita menguatkan diri kita dengan Allah. Bagaimana kita memprioritaskan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Itu takwa. Bagaimana hidup kita sehari-hari mengikuti program yang telah dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Jadi kalau kita berkata tentang takwa, jangan persempit, jangan kita, memang betul, takut kepada Allah. Namun kita rasakan, kita tahu bahwa kehidupan kita sehari-hari kita mengutamakan Allah. Itulah takwa. Bagaimana kita berhubungan, membina hubungan yang baik dengan Allah SWT Tuhan kita, itulah takwa. Maka ada penjelasan yang sangat menarik yang ingin saya bagikan. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata kepada seseorang bertanya kepada dia, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Lalu Sayyidina Abu Hurairah menjawab, tapi tidak menjawab secara langsung. Malah beliau memberikan suatu pertanyaan lagi yang menjadi jawabannya. Lalu dia katakan, "Pernahkah engkau melewati suatu jalan
melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri. Jalan yang penuh dengan duri. Bagaimana tindakanmu ketika melewati jalan seperti itu? Tanya Sayyidina Abu Hurairah. Lalu orang yang bertanya sebelumnya itu menjawab, apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya. Dan aku berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku langkahi duri-duri. Atau aku malah mundur. Nah, itu jawabannya. Jadi kalau kita jalan, lihat di jalan banyak duri atau batu kerikil atau yang menyakitkan kita. Kalau kita jalan terus pasti kan sakit kaki kita. Berdarah kaki kita. Namun kita menghindari. Nah, ketika dijawab seperti itu, apa kata Abu Hurairah? Itulah takwa. Jadi takwa itu dalam kehidupan kita, maksudnya kita mesti berhati-hati dalam kehidupan kita. Waspada. Kita harus lihat, jika ada bahaya, jauhi diri kita. Bukan jadi takut, tapi jauhi diri kita. Nah, begitu pula, jika ada hal-hal yang tidak baik, bahaya di dalam agama ini, yang membuat hubungan engkau dengan Tuhanmu tidak baik, maka jauhi diri kamu daripada hal tersebut. Itulah takwa. Jadi, sahabat Nabi yang mulia ini memberikan gambaran tentang takwa dengan sangat sederhana, namun sangat-sangat bisa kita bayangkan. Takwa, maka demikian, tidak sebatas takut kepada Allah, namun rasa takut kepada Allah adalah bagian daripada takwa. Menurut Buya Hamka lagi, takut itu hanya bagian daripada takwa. Namun takwa itu bisa berarti cinta. Takwa itu bisa berarti sayang. Takwa itu bisa berarti takwa, cinta dan sayang kepada Allah. Cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Takwa itu bisa berarti berharap. Takwa itu bisa berarti takut, benar. Takwa itu bisa berarti bersabar. Makna takwa begitu luas yang diberikan oleh para ulama. Sehingga kita bisa menghidupi kehidupan kita sehari-hari dengan lebih baik. Dengan begini, kita jelas. Kalau kita berbicara takut saja, kita masih belum jelas takutnya bagaimana. Nah, orang akan bertanya, tapi kita bicara waspada, hati-hati. Apa perintah-perintah Allah? Nah, takwa ini kita jalankan secara semampu diri kita. Dengan kemampuan kita yang terbaik. My beloved brothers, Brian, takwa means righteousness or piety. It is sometimes called fear of Allah. When someone has taqwa, it means that he is always careful to say and do the right things. Like a person walking through a forest filled with thorns, he will try not to get hurt or scratched. People with taqwa are those who realize that Allah knows and sees everything they do. Orang-orang yang bertakwa itu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu diperhatikan oleh Allah SWT. Whether good or bad, so they are always careful to try and behave the right way. Apakah itu yang baik dan yang buruk yang dilakukan? Allah mengetahui. Maka kita berhati-hati dan menjalankan yang terbaik dari diri kita. They believe in the unseen, perform their prayers and spend in charity. They keep their promise and are patient. Even in times of great pain and trouble, they know that the life after death is real. So they are beware of the dangers of this world and prepare for the true dawn of tomorrow. Jadi orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang percaya kepada yang gaib, yang tidak terlihat. Percaya kepada Allah, percaya bahwa dirinya diawasi dan dilihat oleh Allah. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menyayangi dengan cinta. Menyayangi dengan kasih sayang, penuh rahmat, Rahman, Rahim. Allah SWT memberikan kepada kita petunjuk untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita pun meyakini bahwa kehidupan yang akan datang, kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang benar-benar akan ada. Jadi itulah takwa. Kita sudah mempelajari definisinya.
secara lughah atau linguistik bahasa, secara terminologi atau istilah mustalah dari keagamaan. Nah, lalu setelah mengetahui hal ini, kata-kata takwa ini, kita diajarkan oleh Allah, diajak untuk mengetahui bahwa banyak manfaat-manfaat daripada takwa. Kata-kata takwa itu begitu banyak diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya, yang pertama, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ini akhir dari surat At-Tolak ayat 2. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan memberikan jalan keluar baginya. Lalu awal surat At-Talaq ayat 3. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak terkira-kira. Ketika kita mencoba diri kita bertakwa sekuat mungkin, Allah akan membantu kita memberikan jalan-jalan keluar. Jadi, menariknya ya, ketika dalam kesulitan yang kita hadapi pada saat Corona, PSBB, pandemi, banyak sekali bukan hanya orang mengalami hal-hal yang sulit dalam kesehatan, namun dua hal. Pertama, dalam urusan mental, banyak yang stres. Nah, ketika stres, banyak kehilangan kesabaran. Ketika kehilangan kesabaran, putus asa menjadi jalannya mereka. Nah, ketika itu yang terjadi, banyak langkah-langkah yang diharamkan yang diambil. Sama pula, ketika ekonomi melilit, banyak yang putus hubungan kerjanya, banyak yang gajinya terpotong-potong. Ketika itu pula, banyak yang bersedih dan tidak tahan, sehingga melakukan hal-hal yang diharamkan. Kalau dilihat berita di televisi, bukan hanya angka daripada corona yang diperhatikan orang, tapi tiap hari banyak tingkat kriminalitas terjadi. Nah, hal-hal ini bukan tidak mungkin kalau berhubungan dengan ketidaksabaran, kegelisahan daripada yang dialami oleh kebanyakan orang. Nah, orang yang tidak memiliki keinginan untuk mengambil jalan takwa, dia akan mencari jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah. Ketiga jalan itu yang dipilih, maka mereka sebetulnya mempersempit kehidupan mereka. Jangan kita mempunyai logika yang terbalik. Dekat dengan Allah, Allah bukakan jalannya. Jikapun jalan itu belum muncul, bersabarlah. Allah bersamamu akan membukakan jalan-jalan tersebut. Maka bertakwalah, semoga Allah bukakan jalan-jalannya dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Kita nggak pernah tahu dari mana akan datang pertolongan-pertolongan Allah, rezeki-rezeki Allah. Lalu dikatakan lagi di dalam surat An-Naml, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka itu selalu bertakwa. Maka salah satu menjadi kunci penyelamatan daripada Allah, beriman dan bertakwalah kepada Allah. Lalu dikatakan lagi, untuk menjadi orang-orang yang muhsinin, yang ihsan, yang memperindah dirinya dengan karakter yang indah, yang merasa selalu dilihat Allah, walaupun dia tidak melihat langsung kepada Allah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinin. Dikatakan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu di antara manfaatnya lagi daripada bertakwa ini adalah menjaga dirinya mendapatkan kemenangan. Kemenangan, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Lalu ketika kita berbicara tentang ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Jika kita ingin mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan kembali kepada Allah, kembali ke dalam keadaan baik, maka kita cobalah latih terus-menerus untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan menjadi kita orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan Allah
memudahkan kita untuk bisa kembali kepada Allah nantinya dalam keadaan bertakwa. Itulah yang dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullah. Waktu dikatakan oleh para khatib, bertakwalah kepada Allah dan kembalilah, dan janganlah kamu kembali kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Nah, lalu yang terakhir, itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Surat Maryam 63. Ingin kembali, semua ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, husnul khitam. Husnul khitam adalah kembali dengan baik dan mendapatkan surganya Allah. Kita latih diri kita untuk bertakwa. My beloved brother Brian and others, that Allah Subhanahu wa Ta'ala has explained to us through the words and wisdom of the scholars of Islam what it means by taqwa, by linguistic meanings, and by the religious terminologies. Taqwa means that you fear Allah, that you keep your relationship with Allah, and then you foster relationship with Allah, with a great relationship with Allah. Know that feel that Allah is watching you, Allah is close with you, Allah is always with you, and then you put your priority in your everyday life, that Allah is number one, that you watch and observe your salat, your prayers, and then you conduct your everyday life with obeying Allah, and then put the priority that Allah is number one, His commands, and then His nasiha, His counsel from the Holy Quran, and then the counsel from the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the counsel of the people of the Salihin or righteous people becoming your priority. It means that you are following taqwa, that you are under taqwa, and then you know that you are walking on the path of Allah. Takwa ini, saudara-saudaraku, bukan begitu saja terjadi, aku bertakwa. Nggak bisa begitu aja terjadi. Kita semua berproses. Semua berproses. Ada yang belum mengerti, menjadi mengerti. Dan semuanya melalui latihan. Kita melatih diri kita. Melatih diri kita. Yang tadinya kita sholatnya males-malesan, kita coba nggak males-malesan. Yang udah nggak males-malesan, kita coba untuk pada waktunya. Kalau sudah bisa pada waktunya, kita coba untuk awal waktunya. Jadi kehidupan kita itu persis seperti kata Bimbo itu. Ibaratnya sebagai sajadah panjang yang terus-menerus kita bertemu dengan satu sujud ke sujud yang lainnya. Habis subuh ketemu zuhur, zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, isya, terus saja seperti begitu. Ketika diminta Tuhan untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan, kita berpuasa. Ketika kita mempunyai kelebihan untuk naik haji, kita melakukan naik haji. Ketika kita diminta tersenyum untuk saudara kita bersenyum, bersedekah. Ketika kita diminta untuk berkasih sayang dengan orang tua kita, berkasih sayang dengan pasangan kita, berkasih sayang dengan tumbuhan, berkasih sayang dengan hewan, berkasih sayang dengan orang yang baik maupun orang yang buruk, orang yang hitam, orang yang putih, orang Indonesia, bukan Indonesia, itu adalah bentuk-bentuk daripada ketakwaan kita, yaitu amal-amal soleh yang kita lakukan dengan dasar keyakinan cinta kepada Allah adalah ketakwaan kita. Semoga adalah ketakwaan kita. Maka untuk mendapatkan itu, latih diri kita. Inilah yang dikatakan mujahadah. Mujahadah itu jihadnya kita. Perjuangannya kita. Perjuangan sungguh-sungguh di jalan Allah. So, beloved brother Brian, taqwa is not something that you can inherit automatically. You have to put your effort in it. You have to struggle. You have to train yourself in order to achieve taqwa. Maybe some Muslim, they are not used to pray 5 times a day. But they can try to put their effort not to be lazy again. Afterward, they can try to put another step higher, that they pray right on time. After they try to pray right on time, they try again to pray in the beginning of the time. So everything is step by step.
You train yourself to get close to Allah. You train yourself to get used to the communication with the one and only, the one who are merciful and compassionate, the one who are the most kind, the one who loving you, Allah subhanahu wa ta'ala. So you train yourself. This is your mujahadah. It means your struggle, your effort to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. Every day we have to put taqwa. Because our iman is up and down. Our faith is up and down, up and down. It means that sometimes you get close, you feeling utmost, you want to cry, you want to talk with Allah, you keep everything right, just like what Allah commands you. But sometimes you get down, tired, lazy, feeling uneasy. That means you are down. But it's normal. We are human beings. But when you get down, don't stay there a long time. You have to wake yourself up and struggle again and to become a pious person again. Have a piety with you. Have a taqwa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara usaha-usaha untuk bisa menjadi orang yang bertakwa adalah selain daripada melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa, kita juga bisa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan memulai kehidupan kita dengan baik. Dan di samping itu, kita juga bisa membiasakan untuk berdoa, memohon kepada Allah, entah di pagi hari, di siang hari, di malam hari, sendiri atau berjamaah. Banyak doa-doa yang mengajak kita bertakwa. Di antaranya adalah doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Yang artinya, wahai Allah, karuniakanlah kepada aku huda, yaitu petunjuk atau ilmu pengetahuan. Wal tuqa, tuqa artinya takwa, ketakwaan kepada Allah. Wal afafa, afaf ini kebiasaan memelihara dirinya, menjaga dirinya untuk menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang gak bagus. Mirip dengan takwa. Lalu yang terakhir, wal ghina. Ghina ini artinya kaya. Kaya ini bukan kaya secara materi, namun kaya hatimu yang selalu merasakan cukup, bukan kekurangan. Kaya merasakan cukup, bukan kekurangan. Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-afaf bermakna menjauhkan dan menahan diri kita dari hal yang dilarang. Sedangkan ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh apapun dari sisi manusia. Nah, my beloved brothers and sisters, you can reach taqwa by training yourself. You can reach taqwa by always returning yourself to Allah Subhanahu wa ta'ala. Come back to Allah. Whenever you fall into bad decision, bad deeds, negative things, sinfulness, do not despair, but come back to Allah. Come back to Allah in whatever condition. And when you come back to Allah, you can also make a supplication or prayer to Allah. There are many supplication that you can use by following those from the Quran, from the prophetic sayings, or from yourself that asking to Allah. One of the prayer that taught by beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Oh Allah, grant me huda, it means guidance or knowledge. And tuqa, it means taqwa or piety. And afafa, it means that you are guarded or protected by Allah from, or protecting yourself from mischief or things are not pleasant. And then al-ghina. Ghina means richness.
Rich in here, it means not rich in the material value. It doesn't mean you are having lots of money, Mercedes, huge house, or things like that. But you are feeling that you are content, satisfied, happy with what you have. And you are not feeling, want to ask more and more and more. When you are rich, in this context of the prophetic sayings, it means that you are feeling content, satisfied with yourself, with what you have. Rasul mengatakan bahwa kekayaan yang hakiki kekayaan bukanlah dengan banyak harta. Kata Rasul, kekayaan bukanlah dengan banyak harta. Namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari. Maka Rasul juga bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu, Allah. Tegakkanlah salat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta-hartamu, dan taatilah para pemimpinmu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi saya ulangi lagi, kekayaan yang dalam doa tersebut adalah kekayaan hati kita. So my brother Brian, the richness in here, like the Prophet Muhammad says, is the richness is not you are having lots of wealth, but the richness is your heart that feeling satisfied. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah-kisah yang menarik berbicara tentang ketakwaan Ini. Kisah-kisah sederhana tapi menarik. Dahulu ada seorang syekh, seorang ustadz yang dikenal dengan akhlaknya yang sangat wirai, wara. Orang yang sangat bertakwa, orang yang menjaga dirinya. Syekh ini bernama Syekh Thabit. Syekh Thabit suatu ketika dia sedang berwudu, menyempurnakan wudunya di anak sungai yang mengalir. Nah, setelah sempurna wudunya, tiba-tiba melintas buah apel. Nah, apel ini seketika dia renggut. Lalu bukan hanya dia renggut, langsung dia gigit. Pada gigitan pertama, dia langsung teringat, ya Allah, ini apel milik siapa? Ini bukan milik saya. Ini orang yang kita katakan ini bukan sembarang ustadz, tapi ustadz yang menjaga dirinya. Lalu menyadari hal itu, dia lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia tidak menemukan seseorang pun. Lalu dia putuskan karena apel ini datang dari belakang, dia berbalik ke belakang. Dia menyusuri sungai ini. Pelan-pelan terus. Sampai terlihat ada satu pohon besar yang memiliki ranting-ranting di mana ada apel-apel tersebut. Dia mendekat. Rupanya bukan hanya satu pohon, tapi banyak sekali di sini pohon-pohon yang lainnya. Banyak sekali kebun ini, pohon apel ini. Luar biasa. My beloved brother Brian, there are stories that we can have the wisdom about taqwa, piety. One of the story, there was a famous scholar named Thabit. When he was having his ablution in the edge of the rivers, and then when he completed, he saw an apple. Right away, he grabbed the apple and bite it. Only in the first bite, he suddenly realized, who is the owner of this apple? I'm afraid if I steal this apple or I eat something that is not belong to me, while nobody's there. So he looks around, nobody's there. So he decides to walk back, to go through on the edge of the river to find out where is the apple trees, until he found in the distance, there is an apple tree. He got closer. When he got closer, he found out there is a huge garden with lots of apple trees. So he want to get closer again until he met someone, an old man.
that he thought, that he assumed it must be the owner of the apple. So he get closer and asked him. He met him and he asked him, "Oh, my master, who are you the owner of these apples?" And then he told him the story how he get back into these apple trees after he ate the apple, feeling guilty and this and that. Jadi saudaraku, setelah dia menyusuri, lalu dia melihat ada pohon apel, dia semakin dekati bahwa di situ banyak pohon apel, dan dia cari siapa pemiliknya. Dia lihat ada seorang tua, orang tua itu dia dekati, dan dia bertanya, "Wahai bapak pemilik pohon-pohon inikah? Saya telah memakan apel ini tanpa sengaja. Saya takut karena ini bukan milik saya. Maka saya ingin menebusnya, memohon maaf menebusnya. Saya ingin membayarnya." Sang pemilik apel itu dalam hati geleng-geleng kepala. Kok bisa sih? Orang gak ada yang ngeliat aja. Dia takut banget. Ini orang benar-benar soleh. Apa munafik nih? Cuman belagak doang. Kalau begitu, saya kasih tugas deh. Saya akan terima memaafkan Anda. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Anda harus bekerja di perkebunan saya selama beberapa lama. "Siap insya Allah," kata Syekh Sabit. Akhirnya dia bekerja. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pada waktunya, dia bertemu kembali kepada sang Syekh. "Syekh, saya telah selesai bekerja di sini. Maka sudah selesailah saya, terimalah maaf saya." Brother Brian, so this person, Syekh Sabit, asked the owner of the garden to pardon him, to accept him and forgive him. And then the owner knew exactly who is this person. That it must be the ustad, the scholar. But I'm not sure. Is this guy's only pretending? How come nobody saw him eating the apples, but he felt guilty? Is he a hypocrite or a true righteous person? I want to test him. So he said, "Okay, I will accept your request to forgive you with one condition, that you have to work in this land for certain time." So he worked in that land until the time came. And then he came back again to the sheikh, to the owner of the garden. And then he listened. Then he asked, and then the owner of the garden says, "Hey, it's not that easy that I can forgive you just like that. There's one more condition. Well, I can see that you are a nice person, but I want to see clearly. I want to have it. When I can have it more, if not this time, that to have someone righteous to marry my daughter. I want you to marry my daughter who cannot see, who cannot listen, who is blind and deaf, who cannot move his hand, who cannot walk her feet. And then the Sheikh, the righteous Sheikh, Sabit says, "Okay, well, I accepted that." It's very funny. Somebody want to accept those conditions, but he accepted though. Jadi setelah waktunya datang, dia katakan, "Enak aja. Saya nggak akan melepaskan kamu seperti itu aja. Kapan lagi saya bisa mendapatkan seorang mantu yang soleh kalau bukan sekarang?" Maaf kedengaran ya suara saya. Lalu dia katakan, "Satu kondisi lagi yang terakhir, kamu harus menikahi anak saya. Saya punya anak yang buta, nggak bisa ngelihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa menggerakkan tangannya, yang tidak bisa menggerakkan kakinya. Mau kamu nikah?" Lalu Syekh Sabit bilang, "Saya siap menikahi." Allahu Akbar. Itu kondisinya kan kayak begitu, jelimet banget. Takut kalau orang lain. Nah, dia siap
namanya seorang soleh, dia nggak pikir panjang, saya siap menikahi. Akhirnya dibuatlah pesta, dipersiapkan walimah, pesta. Lalu akad dimulai. Dia sudah berakad, sudah menjadi suami istri. Biasanya orang Arab itu kan dipisah. Kita kalau perkawinan syar'i ini. Laki perempuan, yang perempuannya diumpetin di mana, laki-laki di atas, lakukan ijab kabul, setelah itu datang ke perempuan. Dia turun ke perempuan itu, masuk ke ruangan, lalu dia terkejut. Dia terkejut ketika dia lihat ternyata dia menemukan seorang gadis yang cantik jelita, yang matanya macam mata rusa, yang tubuhnya sehat, harum, bertaburkan melati. Subhanallah. Tiba-tiba dengan seperti itu, dia balik keluar langsung ke syekhnya, ke bapaknya itu. Tuan bilang anak ini buta. Tuan bilang anak ini tuli. Tuan bilang anak ini nggak bisa jalan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi ternyata yang saya temukan, kenapa dia sehat? Sehat luar biasa. Cantik lagi. Bukan cantik, matanya macam mata rusa. Allahu Akbar. Ini perkawinan nggak sah. Kamu bohongi saya. Saya nggak mau. Nah, dia bilang, kata ayahnya, nak dengar. Ketika saya bilang matanya tidak melihat, dia tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Subhanallah. Ketika saya katakan bahwa telinganya tidak mendengar atau tuli tidak mendengar daripada menggunjing daripada hal yang haram dan diharamkan. Ketika saya katakan tangannya tidak bisa bergerak, tangannya tidak pernah digerakkan untuk menyentuh hal-hal yang diharamkan. Ketika saya katakan kakinya tidak bergerak, maka dia tidak pernah menggerakkan kakinya ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Jadi terimalah putriku ini, dia adalah suami yang baik, dia adalah istri yang baik untukmu. Begitu pula engkau suami yang baik untuknya. Allahu Akbar. Itulah hikmahnya yang dimaksud dengan buta, tuli, dan lainnya. Dari kedua orang yang soleh dan solehah ini, putrinya itu bernama Abidah Al-Azhari dan menikah dengan Syekh Sabit. Dari Syekh Sabit dan Abidah ini lahirlah seorang yang dikatakan imam dari salah satu imam 4 mazhab dari kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau yang dinamakan Al-Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal. Lahir dari mereka. Allahu Akbar. Itulah dari orang-orang yang soleh dan solehah yang menjaga diri, lahir keturunan generasi yang soleh. My beloved brother, so when the sheikh give a condition to the person that you have to work for me, and he fulfilled. And then afterward, he asked again, you have to get married with my daughter. You have to get married. And then he said that my daughter cannot see, blind. My daughter cannot listen, deaf. My daughter cannot walk. And then cannot touch, cannot move her hand. It means, and then he said, I agree, I got married with your daughter. And then they prepared the wedding. After they got married, usually in the Arab or in the Shari wedding, according to the Sunnah, is to separate between male and female. And then when he done with the akad, he went down to see the daughter, and he shocked when he saw it that the daughter is beautiful, healthy, and then she has a nice eyes, beautiful eyes, has a fragrance with her. And then because he's righteous, he's shocked. He come back again all the way, go up and meet the father and said, this marriage cannot be right. This marriage is not right because you said she is deaf and blind, but it is not. She can see. And then the father said, look, be calm. That what I meant by deaf, she never listened to something is unpleasant that is forbidden by Allah. When I say that she is blind, she never see things that is forbidden by Allah. And when I say that she cannot move her hand, it means that she never touched things that is not belong to her, or something is haram or prohibited. When I say that her feet
cannot be moved because he never walked into the places that have no what do you call that, lights from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the wisdom behind the deaf, the blind, and things like that. So after they got married, they get happy, and then from them come out one of the greatest scholar from the people of the Ahli Sunnah. His name is Syekh Al-Imam Abu Hanifah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama yang cukup terkenal dan sangat terkenal, yang salah satu yang pernah saya jumpai, dan bahkan saya jumpai pertama kali ketika saya datang ke Damaskus, Syria. Lalu saya sama-sama terkadang sholat subuh berjamaah dengan beliau. Dan beliau adalah orang yang sangat tawadu. Beliau, maaf saya katakan cukup terkenal, kurang pas. Sangat terkenal di seluruh dunia. Banyak orang telah menerjemahkan buku-bukunya ke dalam berbagai macam bahasa. Inggris, Perancis, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Beliau adalah Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti memberikan suatu kisah yang dikatakan takwa. Kisah-kisah takwa adalah jika seseorang memiliki aspirasi yang tinggi dalam pekerjaannya dan memiliki pengajian yang dia tekuni, lalu dia berupaya keras untuk bekerja dengan baik, untuk mendapatkan kesuksesan, namun dia tidak dirinya sukses. Malahan dia letih, dia capek, dia gelisah, dan kadang sengsara. Orang seperti ini tidak lekas putus asa, namun dia kembali kepada Tuhannya, berserah diri kepada Tuhannya, menyerahkan segalanya kepada Tuhannya, bersyukur kepada Tuhannya. Orang ini masih dikatakan orang-orang yang bertakwa. Namun, jika Anda memiliki seseorang yang sukses dalam usahanya, apa yang diupayakannya, rezekinya berlimpah ruah, dan apa yang telah dicapainya, namun tidak mengaitkan usahanya dengan Allah, dan tidak merasa gembira, atau kegembiraannya itu melupakan dirinya dengan Allah, maka ini bukan tanda-tanda orang bertakwa. Kekayaan, kesuksesan Anda membawakan Anda dekat dengan Allah, ini tanda-tanda Anda bertakwa. Syekh Ramadan Buti mengatakan, jika Anda memiliki harta, berjuang keras, bahkan membawa Anda lebih dekat kepada Allah, inilah tanda-tanda orang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan memasuki sesi penghabisan setelah ini. Satu kisah lagi dan kita selesai. My beloved brothers, one of the great scholar of Islam, Sheikh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, once told us that he's one of the sheikh that I met earlier in the Middle East when I seek knowledge in there. He's very humble, pious, great scholar, mashallah. He gave a nasiha, counsel. If someone who has a strong aspiration, high aspiration, works very hard, going to the Islamic gatherings, but somehow he doesn't find himself as a successful person. And then sometime at the certain time, he got tired. Then he got really exhausted. But he gave himself to Allah. He put everything back to Allah. He turned to Allah. Means that he doesn't despair with Allah's grace. So he asked Allah, he relied to Allah, feel satisfied with Allah, and kept on struggling. This person means someone who is piety, who has piety, someone who has taqwa in himself. But in the other way around, if someone is so successful, very rich, lots of wealth, but he doesn't put his wealth to relate with Allah, or doesn't relate Allah with his struggle, it means he's not the people of taqwa, even though he's success. But if you are success, has a lot of wealth, happy, and you get close to Allah, you are people of taqwa. Okay, the last story
for tonight. Let me drink first ya. Bismillah Allah Tuhanku. This story, some of you know about this story. This story I always relate. And you know what? Where I get this story? Not from the book. I got it when I was little. That my dad told me and my sister, my late sister, may Allah accept her and forgive her. Once, a story from my dad. Once, a king who is getting old have a daughter who has not married yet. So he thought himself, I have to find someone to marry her. But I want to get someone who has a beautiful characters, who has a piety, taqwa, righteousness. So he give what do you call in English? Yeah, when you throw sort of like a competition, and then he tell, okay, whoever win this competition, she will get my daughter. He will get my daughter to marry, because he's a king, very famous. Many of prince came to him, want to apply with the competition. So he said like this, I want you all to go and hide somewhere that nobody sees you. And then after one day, one night, you come back to me again and tell where you went. So, okay, we pause a little bit. Nah, kita masuk dalam kisah yang terakhir tentang cerita Taqwa. Kisah ini bukan saya dapat dari buku. Kisah ini saya dapat waktu kecil dari ayahku untuk diriku dan adikku yang telah kembali kepada Allah. Kisah ini yang dia ceritakan, bahkan dia lupa cerita ini. Suatu ketika ada seorang raja yang memiliki putri. Raja ini semakin tua dan dia tidak mempunyai menantu. Maka dia buat sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara ini akan menikahi putriku, katanya. Dikumpulkanlah para pangeran-pangeran, para begawan-begawan, jagoan-jagoan datang berkumpul. Oke, kalian diberi waktu 1 hari, 1 malam, pergi kemanapun juga kalian bisa pergi, terserah. Untuk mengumpat bersembunyi, di mana tidak ada yang melihat. Lalu lapor kepadaku setelah itu. Lalu pergilah para pangeran-pangeran ini. So brothers, when this prince, they come back again to the king. And one by one start making a report. And he report the first one. O king, I went to the mountain and then reached up the hill, the top one. And I found out there is a huge stone in there. So I hide behind it. Nobody sees me. Oh, good. And then the second one came. Oh, king, I went to the jungle with my troops. And then I found out an old house. I went inside. And then I told my troops to stay outside. So I went inside. And then I hide inside it. Nobody sees me. Oh, good. The last one, he looks very afraid. He is exhausted. He's trembling. And then he said to the king, I got a trouble. I cannot find a place. I go to the mountain. There's someone who sees me. I went to the jungle. I was watched by a guy. I went to the beach, and then someone sees me again. So I go everyone. I cannot hide. There's always someone watching me. The king says, who is watching you? And then he said, Allah, my God, is watching me. The king smiled and accept him to marry his daughter. This is the story of piety, taqwa. It means that you know that Allah is always watching you, close to you. He hears you when you ask. He loves you. He cares about you so much. This is taqwa.
So, takwa means that Allah is watching you. Jadi, setelah itu, para pangeran datang, ada yang berkata yang pertama, saya pergi ke atas gunung, ketemu batu yang begitu besar, saya ngumpet di belakangnya. Saya bilang, nggak ada orang yang ngelihat Tuan Raja. Raja itu, oke, bagus. Lalu datang yang kedua, saya pergi ke gunung, saya masuk ke hutan. Di hutan saya bersama pasukan saya. Ketika saya menemukan rumah tua, saya masuk ke dalamnya. Pasukan saya di luar dan tidak ada yang melihat saya. Bagus, bagus. Lalu yang ketiga, badannya kumel, capek, letih, pucat. Dia bilang, Raja saya nggak berhasil, Raja. Saya pergi ke gunung, saya turun lagi, ada yang lihat saya. Saya masuk ke hutan, saya keluar lagi, ada yang lihat saya. Saya masuk ke, jalan di pinggir laut, ada yang lihat saya juga. Raja tanya, siapa yang lihat kamu? Allah lihat saya, Raja. Tuhan saya melihat saya. Dia tersenyum. Dan dia nikahi pangeran terakhir itu dengan putrinya. Itulah takwa. Takwa artinya Anda diperhatikan sama Tuhan. Kemana Anda pergi, Anda sadar ada Tuhan. Tuhan lihat Anda, Tuhan dekat sama Anda, Tuhan sayang sama Anda. Anda bisa berbisik, bisa berdoa, memohon kepada Allah. Anda semoga semua menjadi orang yang bertakwa. Begitu pula saya. Itulah kisah yang terakhir. Jadi, jika kita perhatikan saudara-saudara, kisah ini bukan hanya berbicara tentang ketakwaan atau hubungan dengan Tuhan. Tapi lebih jauh lagi, kisah ini berbicara tentang tauhid, kesatuan Allah. Tuhan Maha Satu, Tuhan Maha Sempurna, Tuhan yang kita sembah, yang kita cinta. Allah yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya, yang dekat sama kita, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Cinta. Itulah Allah. Nah, ketika kita bertakwa, kita menjadi orang-orang yang memprioritaskan, mengutamakan Allah, yang memelihara hubungan kita dengan Allah. Saya menasihatkan untuk diri saya dan untuk kita semua untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kita mencoba bertakwa dengan semampu kita. Memang kita ini masih banyak dosanya, masih banyak kewalahannya, masih banyak kemalasannya, tapi bukan berarti kita diam. Ibaratnya ketika kita berenang itu, udah masuk dalam kolam, nggak bisa kita diam. Kalau diam kita tenggelam. Kita harus terus berenang untuk sampai di tujuan. Saudaraku, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, keberkahan. Dan terima kasih sudah bersabar mengikuti saya di akhir pekan, di malam hari. Semoga dicatatkan jadi amal-amal soleh oleh Allah. Sesiapa yang menuntut ilmu, dibukakan jalan-jalan menuju surga, didoakan oleh para malaikat. Semoga kita semua mendapatkan itu. Dan juga di waktu yang sama, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa di akhir kesempatan ini. Karena banyak saudara kita, keluarga kita pun, atau keluarga saya, yang juga terkena musibah, terkena berbagai macam penyakit, di antaranya mendapatkan COVID-19, dan belum sembuh, ada yang sudah sembuh, begitu pula kawan-kawan saya juga begitu. Maka kita sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita ini, dan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Dan insya Allah kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mohon supaya kita istiqomah, bisa terus mengkaji tiap Jumat malam, sama-sama kita menyelami atau merasakan, bertamasya ke ilmu Allah yang sangat, ke ilmu Islam yang sangat luas ini. Kita banyak sekali ilmu di dalam agama Islam. Islam itu, jangan katakan Islam itu melulu kita hanya tahu tentang sholat. Walaupun sholat sendiri kita belum tentu khusyuk. Allah itu memberikan banyak sekali yang indah-indah di dalam agama Islam ini. Yang asyik-asyik, yang indah-indah, yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Islam ini agama cinta. Jangan bilang ini agama teroris. Islam ini agama kasih sayang. Kamu mengatakan ini dan itu,
tapi kamu belum merasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk mengetahui apa itu halawatul iman, manisnya iman. Rasulullah mengajak kita untuk mengetahui manisnya madu, bukan dengan menerka-nerka, tapi untuk merasakan. Maka ilmu Allah itu luas, ilmu Islam itu luas. Anda akan menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang disayang Allah. Disayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wal afiyah wa shifaa'an min kulli da' wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan, sehat walafiah kembali bagi mereka semua. Begitu pula yang dalam kesulitan Engkau mudahkan. Yang memohon jodoh Engkau berikan jodoh. Yang terlibat hutang Engkau bantu untuk melunaskan hutang-hutang mereka. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Engkau. Yang berzikir kepada Engkau. Yang bertaubat. Ya Allah, ampunlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami. Bila keselamatan bagi kami, bagi orang tua kami, bagi keluarga kami, anak istri kami. Rabbi habli minas solihin, untuk menjadi orang-orang yang solihin dan solihat. Tambahkanlah ilmu pengetahuan kami, dan jadikanlah kami mendapatkan istiqomah, bisa terus-menerus menuntut ilmu, bersama-sama bermajelis, bersama-sama bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semuanya sudah mengikuti saya. Semoga semuanya diberikan amal-amal soleh, diterima amal ibadahnya, doa-doanya, kehadirannya. Saya terima kasih kepada keluarga besar, kepada kawan-kawan, sahabat, dan juga teman-teman yang kenal dan tidak mengenal saya. Ya, semoga kita bisa jumpa lagi di minggu yang akan datang. Insya Allah kalau nggak hari Kamis atau hari Jumat. Karena memang ada 2 majelis. Itu saja. Saya terima kasih banyak. Saya sayang sama kalian semua. Semoga Allah menyayangi kalian terus-menerus. Siapa yang menyayangi yang ada di muka bumi, maka Allah dan para malaikatnya akan menyayangi. Sayangi istrimu, suamimu, orang tuamu, anak, keluarga, sahabat, semuanya. Itu juga semoga kita menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang dan rahmat. Dan selamat berakhir pekan, selamat bersenang-senang. Semoga semuanya sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.